kasus-kasus yang disampaikan ke aparat penegak hukum itu yang jalan kebanyakan itu kasus-kasus yang kecil. Kasus orang-orang kecil. Kasus yang menyangkut orang-orang besar, menyangkut pejabat yang bedahi atau kontraktor-kontraktor besar itu hampir hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam ngobrol pinggiran akhir pekan, dialog yang diinisiasi oleh jejakrekam.com dan jrnews.co.id, media online di Kalimantan Selatan. Beberapa hari lalu 9 Desember kita memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia, yang kemudian kalau kita balik ke belakang sesungguhnya ada hal yang kemudian patut dan menarik untuk kita renungkan dengan peristiwa yang terjadi di Kalimantan Selatan dalam kaitan operasi tangkap tangan OTT yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian kita kaitkan dengan diskusi hari ini soal Hari Anti Korupsi Sedunia. Sudah hadir dua orang narasumber kita kali ini. Yang pertama ada seorang aktivis anti korupsi dari Kalimantan Selatan, ada Bang Haji Aliansah. Assalamualaikum, Bang Ali. Waalaikumsalam. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih hadir di tengah kesibukan. Kemudian juga hadir guru besar dari Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Hadin Muhjad. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Prof, ngantuk lah. kan kalau kita beberapa kali dialog ngobrol kan bicara soal pemilu, bicara soal pilkada kan. Terakhir pilkada kemarin kita, termasuk soal ekspedisi akhir tahun. Hari ini masih juga dalam rangkaian ekspedisi akhir tahun, dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, kita bicara soal peristiwa yang kemudian tentu mengagetkan kita, soal OTT yang terjadi di Kalsel di bulan Oktober lalu, Pak Prof. Tapi pertama saya ke Bang Ali. Bang Ali, kalau kita memaknai Hari Anti Korupsi Sedunia Hakordia Kalimantan Selatan di Kalsel tahun 2024 ini seperti apa? Dengan rentetan peristiwa yang terjadi sepanjang tahun 2024 di Kalimantan Selatan. Bang Ali kan seorang aktivis anti korupsi yang banyak menyuarakan soal bagaimana kemudian pengawasan terhadap kinerja pemerintah dalam tata kelola keuangan. Ya, terima kasih. Ya, terkait peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, kita rakyat Kalimantan Selatan terus terang dalam hal ini di Hari Anti Korupsi kita berduka cita, kita sedih, kita menangis. Seharusnya rakyat Kalimantan Selatan di Hari Anti Korupsi ini mereka terbebas dari informasi-informasi atau kejadian-kejadian yang membuat rakyat Kalimantan Selatan menjadi sedih, menjadi terkejut, karena di Kalimantan Selatan di pertengahan tahun terjadi OTT tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Ini menjadi peringatan bagi aparat penegak hukum di Kalimantan Selatan. Ternyata korupsi di Kalimantan Selatan masih sangat marak dan menggurita. Terbukti berulang-ulang setiap tahun terjadi OTT. Artinya sudah sebelum ini sudah pernah terjadi gitu. Sudah berulang-ulang. Dari Bupati Hulu Sungai Utara, kemudian sebelumnya Bupati Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, yang terakhir ini yang terindikasi pejabat tinggi di Kalimantan Selatan. Ini menjadikan pukulan bagi kita rakyat Kalimantan Selatan. Ternyata daerah kita menjadi tempat yang tidak bersih dari perilaku-perilaku korupsi. Bang Ali melihat kira-kira kenapa itu terjadi? Kan seringkali misalnya Bang Ali kan juga melakukan aksi-aksi kan di APH kan, termasuk misalnya di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Seringkali mengingatkan soal itu. Iya, yang paling sering kita ingatkan, korupsi di Kalimantan Selatan ini terjadi karena adanya persekongkolan atau kong-kalingkong antara penyedia barang dan jasa, khususnya proyek-proyek di pemerintah yang melibatkan pengusaha dan para pejabat. Sekarang saya ke Pak Prof. Pak Prof, ini kan menarik nih, kalau berdasarkan identifikasi yang dilakukan Bang Ali sebagai seorang aktivis anti korupsi di Kalimantan Selatan,
melihat peristiwa OTT yang terjadi kemarin. Sesungguhnya kan kita melihat itu tidak hanya di kasus itu, tetapi bagaimana ada banyak kasus korupsi yang juga terjadi yang kemudian itu disidikkan, Pak Prof. Nah, ada kaitan dengan pemilu kita, ada dengan kaitan entah pemilu legislatif atau pilkada yang berbiaya mahal, yang itu kemudian memaksa dalam tanda petik orang kemudian untuk mengembalikan modal kan dengan modal-modal seperti itu. Ya, kalau saya amati lah, saya teliti dari beberapa peristiwa OTT itu dimulai di mana OTT terjadi ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparatur ASN ya. Tapi oleh kepala daerah tidak diambil tindakan. Atau juga pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah sendiri, yang tidak diusut tuntas. Nah, itu menarik perhatian KPK. Ada apa ini satu daerah seperti tanpa tuan, orang buat seenaknya melakukan pelanggaran. Sudah ada rekomendasi ASN, kok dengan tenang melenggang dan tidak pernah apa-apa. Nah, ini menarik perhatian. Dan saya sudah menduga sejak awal akan terjadi OTT. Nah, itu terbukti lah di beberapa tempat lah. Ada beberapa tempat yang saya catat, terutama di Kalsel. Jadi tidak seperti Pak Ali. Saya tidak terkejut. Ini sudah ibarat penyakit, itu tanda-tanda. Tanda-tanda itu sudah ada. Begitu orang arogan, orang melanggar hukum dibiarkan, orang ada karena sanksi tidak dihiraukan. Nah, ini tak, kalau ibarat penyakit itu ada tanda-tanda sudah. Maka suatu saat akan terjadi. Ya. Jadi kalau Pak Prof tidak kaget. Tidak kaget. Pak Prof, kalau kaitan dengan pilkada, pemilu yang berbiaya mahal, yang itu kemudian kan ya rasa-rasanya tidak mungkin orang bisa berbaik hati, membagi-bagi dan segala macam tanpa ada upaya untuk mengembalikan kan? Kalau kita lihat itu secara pasti tidak yang beberapa peristiwa itu kan, OTT tidak ada hubungannya dengan pilkada. Nah, itu yang terjadi, orang memperkaya diri aja sebetulnya, ingin memperkaya diri dengan melawan hukum. Jadi terjadi, dan itu, nah tadi kan saya baca juga pernyataan Pak Ali di media online lah. Oh iya. Itu karena lemahnya penegakan hukum di daerah. Artinya harusnya sebelum KPK. Ya, lemahnya, artinya kan terbukti ada gitu kan. Bahkan ketika diungkap besar, panjang dan besar. Artinya panjang tuh rintitannya banyak, pelakunya banyak akhirnya. Bukan hanya 1-2 orang melakukan, banyak melakukan. Nah, ini kenapa sampai di daerah itu lepas dari dari apa namanya, dari pengamatan lah. Mungkin ya kelemahan penegak hukum daerah lah, hukum daerah. Nah, jadi sebetulnya yang pada mulanya kan OTT kan dia mau dihentikan. Nah, terakhir saya lihat ketua mengatakan tetapkan OTT. Iya. Nah, jadi saya mengharap memang harus tetap ada gitu kan. Tetap ada, karena OTT itu tidak bisa lagi mengelak. Nah, kan tertangkap tangan nantinya pada saat terjadinya peristiwa pidana atau korupsi. Itu sudah diambil, diciduk langsung lah oleh KPK. Kembali ke Bang Ali, kalau di Kalsel misalnya yang saat ini menjadi pencermatan teman-teman aktivis anti korupsi terkait dengan tadi pengadaan barang dan jasa, seperti apa? Ada kasus yang misalnya diangkat? Ya, berulang-ulang kasus OTT ini terjadi karena adanya persekongkolan antara kontraktor dengan pejabat yang menjadi rekanan, yang menjadi PPK biasa. Mereka dari awal sudah melakukan perencanaan bagaimana memenangkan kontraktor yang sudah ditentukan, baik mengurangi persyaratan ataupun
persyaratan itu hanya bisa dilengkapi oleh beberapa kontraktor yang diinginkan, Yang memang sudah dapat informasi yang itu. sudah dapat informasi itu. Itu menurut Bang Ali banyak terjadi. Itu banyak terjadi. Jadi seperti yang OTT yang kemarin, itu akibat kontraktor yang bekerja di Kalimantan Selatan itu sudah diatur. Siapa-siapa yang ingin bekerja harus koordinasi dulu dengan beberapa pihak yang memang diberikan mandat untuk mengatur tersebut. Maka oleh sebab itu tidak bingung ketika di Kalimantan Selatan ini dibiarkan berulang-ulang terjadi OTT, tetapi tidak ada langkah-langkah untuk menghilangkan persekongkolan untuk para kontraktor mendapatkan pekerjaan, mereka harus bayar sekian, maka tidak mungkin itu bisa dihilangkan. Karena sejak awal sudah beratur aja orang, sudah berkoordinasi. Jadi siapa yang bekerja, siapa yang menang lelang, itu orang-orang yang memang sudah diskenariokan. Iya, betul. Terlebih lagi yang disampaikan Pak Prof tadi, aparat penegak hukum kita ini jadi pukulan telak dengan adanya OTT ini. Karena berulang-ulang masyarakat menyampaikan laporan baik ke kejaksaan maupun kepolisian, tetapi laporan yang disampaikan oleh masyarakat itu kebanyakan 86. Sehingga tidak menjadi membingungkan ketika aparat di daerah tidak jalan, masyarakat ataupun LSM mereka akan membawa laporan tersebut ke KPK. Karena hanya KPK yang bisa melakukan tindakan, yang melakukan OTT akibat aparat penegak hukum di Banua kita itu tidak jalan. Bang Ali, selama ini ada banyak kasus nggak atau ada banyak aduan nggak yang disampaikan teman-teman aktivis anti korupsi ke aparat penegak hukum, ke APH, yang kemudian berharap ini menjadi atensi misalnya, menjadi perhatian khusus? Ya, sangat banyak. Seperti kemarin ada pembebasan lahan di Kabupaten Tanah Bumbu, itu menyeret Kepala Dinas PUPR. Di awal-awal kasus itu booming, luar biasa. Hampir semua media memberitakan bahwa kasus pembelian lahan di Tanah Bumbu itu kasusnya tanah ini milik negara, milik Pemkab Tanah Bumbu, Sudah milik pemerintah. milik pemerintah. Tetapi dibikin skenario supaya dijual lagi. Nah, sehingga keluar uang. Nah, itu kan sangat vulgar sekali permainan yang dilakukan oleh aparat oknum pejabat tadi. Tetapi kasusnya sampai hari ini kita tidak menyaksikan kasus tersebut lanjut. Bang Ali, artinya kemudian dengan rumitnya ada banyak kasus yang kemudian menjadi perhatian teman-teman aktivis anti korupsi. Padahal kan di pemerintah itu juga ada aparat pengawas internal pemerintah, kan ada APIP, ada inspektorat dan segala macam kan di situ. Nah, artinya kemudian ke depan apa yang harusnya kita lakukan, termasuk teman-teman aktivis, bagaimana mendorong agar kemudian pengadaan barang dan jasa kita, kalaupun tidak bisa bersih-bersih 100% misalnya, paling tidak kan bisa kita minimalkan. Yang tadi misalnya, bagaimana orang mengatur siapa yang akan menjadi calon pemenang, bagaimana kemudian persyaratan yang sudah bocor dan segala macam. Ya, intinya mereka yang menduduki jabatan publik, kepala dinas, kemudian kabid dan kasih, itu adalah mereka yang punya integritas. Mereka yang punya komitmen bahwa ketika mereka diberikan jabatan tersebut, mereka tidak akan melakukan tindakan-tindakan. Makanya dari awal rekrutmen penempatan orang itu harus yang punya integritas. Karena ini kan penting, Bang Ali, betul nih, soal rekrutmen penempatan orang. Kita kan baru saja pilkada, kepala daerah terpilih nanti misalnya di bulan Februari akan dilantik. Paling tidak kan mengingatkan pada para kepala daerah agar kemudian menempatkan orang itu betul-betul berdasarkan kapasitasnya, kemampuannya, dan jangan lagi bermain-main di wilayah-wilayah yang hari ini menjadi perhatian publik. Ya, betul. Seperti yang disampaikan Prof tadi, ada pejabat yang sudah dapat tanda kutip peringatan keras dari Komisi ASN untuk diberikan sanksi yang tegas dan keras, tetapi oleh kepala daerah tidak direspon, bahkan dibiarkan. Ini menjadi bumerang, sehingga semua aparat yang ditakuti itu bukan lagi sistem, bukan lagi hukum, tetapi yang ditakuti adalah pimpinan. Ini yang lebih parah.
Oke, saya kembali ke Pak Prop. Pak Prop, soal bagaimana pentingnya pengawasan tadi. Teman-teman aktivis anti korupsi kan seringkali melakukan aksi ke aparat penegak hukum soal bagaimana sejumlah kasus yang kemudian diduga ada kasus korupsinya yang kemudian harusnya menjadi atensi. Pada sisi yang lain kita ingin memperkuat APIP itu betul-betul melakukan pengawasannya juga, Pak Prop. Ya, jadi memang masyarakat itu kan harus memberikan semacam sok terapi. Nah. Artinya walaupun tidak ada kewenangan, nah tapi dia bisa meminta kepada penegak hukum untuk mengusut dugaan-dugaan secara transparan. Jadi maksudnya beginilah, kalau ada laporan gitu kan, laporan yang diajukan oleh LSM, nah itu saya berulang kali mengatakan kalau memang tidak terbukti, ungkapkan tidak terbukti dan jelaskan, jangan diam-diam, diusut-usut, misalnya kayak Bang Ali melakukan aksi demo misalnya, menyampaikan sejumlah kasus yang diduga misalnya. Jadi maksudnya ini kan harus terbuka, apanya yang lemah. Kan ini soal bukti, jangan soal bukti. Nah, lalu siapa tahu bisa ada yang membantu. Yang terjadi ini kan diusut. Nah, tahu-tahu kasusnya hilang di telan bumi, bagai telan bumi. Nah, itu yang menjadi kerisauan masyarakat kan. Nah, jadi kalau ingin melakukan penegakan secara jujur adil itu kan, nah, kalau memang tidak terbukti jelaskan ke masyarakat. Kalau tidak terbukti teruskan. Itu adanya. Oke, saya bagi Bang Ali ini menyambung sampaikan Pak Prop, ketika teman-teman melakukan penyampaian aspirasi terkait dengan sejumlah kasus yang diduga tadi kata Pak Prop misalnya. Nah, informasi balik ke teman-teman ketika kemudian teman-teman menyampaikan aspirasi itu seperti apa? Ya, selama ini yang sering kita temukan itu di awal-awal kasus itu booming, bombastis. Tetapi ketika berjalan, kemudian menjelang beberapa bulan atau mau ada SP3 itu udah tidak ada lagi informasi yang kita dapatkan. Ini ada beberapa, kayak kemarin terkait penanganan kasus Direktur PD Baramarta Kabupaten Banjar. Itu TSK ya? Itu tersangka, tapi sampai hari tidak ada pernyataan resmi yang disampaikan. Sudah masuk persidangan belum? Belum sampai hari ini. Makanya berbagai kasus yang kita temukan itu booming luar biasa. Tetapi di tengah jalan sepi lagi. Ada yang terbaru itu terkait limbah rumah sakit. Berbagai kasus yang booming di awal tetapi di akhir hilang. Ini yang dikatakan Pak Prop tadi, sebetulnya kalau mau jujur, ini harus ada transparansi. Ketika kasus ini dinyatakan tidak melengkapi, tidak memenuhi untuk dibawa ke persidangan, ini harusnya disampaikan melalui konferensi pers atau melalui humas, yang supaya masyarakat tidak menduga-duga. Kok kenapa selama ini kasus-kasus yang disampaikan itu booming di awal aja, bombastisnya di awal aja, tapi ketika berjalan itu tiba-tiba lenyap. Publik lupa. Kasus-kasus yang disampaikan ke aparat penegak hukum itu yang jalan kebanyakan itu kasus-kasus yang kecil. Kasus orang-orang kecil. Kasus yang menyangkut orang-orang besar, menyangkut pejabat yang bedahi atau kontraktor-kontraktor besar itu hampir hilang. Bang Ali dan gue nanti terakhir ke Pak Propadin. Terakhir pesan dan harapan terkait dengan Hakordia Hari Anti Korupsi Sedunia. Ini kan menjadi momentum tepat untuk kita melakukan introspeksi diri, bagaimana kemudian melihat peristiwa ini dan ke depan tentu kita ingin jangan lagi terulang kan, Bang Ali. Bang Ali dulu. Iya, kita berharap baik masyarakat juga tetap melakukan pengawasan, kan melaporkan setiap tindakan-tindakan yang merugikan
baik itu tindakan korupsi dan lain sebagainya. Tetapi aparat penegak hukum ini harus membuka transparansi kepada masyarakat. Jangan sampai kegiatan OTT ini terulang kembali sehingga masyarakat tidak percaya lagi dengan aparat penegak hukum di Kalimantan Selatan. Dan itu berbahaya. Mereka menganggap laporan yang mereka sampaikan itu ujung-ujungnya 86. Ujung-ujungnya hilang, tenggelam di telan bumi. Sehingga kita tidak percaya lagi dengan aparat hukum di Kalimantan Selatan. Akhirnya setiap ada persoalan kita bawa ke KPK. Nah, itu yang jangan sampai terjadi. Jangan sampai aparat penegak hukum di Banua ini tidak menjadikan pelajaran OTT yang berulang-ulang ini mereka bekerja lebih maksimal lagi. Dan Bang Ali bersama teman-teman anti korupsi konsisten dan komitmen dalam mengawal itu. Ya, siap. Pasti kita akan komitmen dan konsisten setiap ada pelanggaran yang merugikan masyarakat, setiap ada tindakan-tindakan yang berhadapan dengan hukum, kita akan kawal, akan tuntaskan. Oke, terakhir ke Pak Prof, pertanyaan yang sama tentu bagaimana harapan kita ke depan dengan mengambil momentum Hari Anti Korupsi Sedunia 9 Desember ini, Pak Prof? Ya, jadi kan memang sesuai dengan temanya lah. Iya. Temanya itu kan komitmen, meningkatkan. Jadi kita jangan kendur gitu, jangan kendur dengan hambatan ya. Hambatan artinya betapa lemahnya penegakan hukum, jangan menjadi surut. Lalu kalau kita tidak bergerak, tetap saja bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing kan. Kalau ada LSM tetap aja menyuarakan. Jadi Bang Ali dengan teman-teman tetap harus bersuara. Tetap menyuarakan. Nanti hilang ya kan. Iya. Sudah penegaknya lemah, masyarakatnya apatis, jadilah subur. Jadi paling tidak ini menjadi kontrol kita bersama. Ada peran media, ada teman-teman aktivis LSM di situ dalam rangka kemudian mengawal tadi. Oke, baik, terima kasih Pak Prof, terima kasih Bang Ali atas waktunya, dan kita berharap tentu bagaimana momentum peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 9 Desember ini menjadi sebuah titik penting untuk kita kemudian berharap jangan lagi terjadi OTT di Kalimantan Selatan. Dan itu tentu kita ingin berharap bagaimana pengadaan barang dan jasa, tadi kata Bang Ali, betul-betul bisa kita perbaiki. Jadi terima kasih Bang Ali, terima kasih Pak Prof, dan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam obrolan kita hari ini dalam ngopi kali ini terkait dengan Hari Anti Korupsi Sedunia Hakordia 9 Desember 2024. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama.